Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Yang mulia, apakah Anda akan melakukan sesuatu pada bawahan Anda? Wajah Taois Longshu jelek, dan matanya penuh ketakutan dan kewaspadaan yang mendalam. Ketika saya meninggalkan reruntuhan jurang, saya pernah mengatakan bahwa siapapun yang berani bertindak gegabah harus membayarnya. Mata generasi ketiga datar, tapi jelas, kamu naga tua tidak menganggap serius kata-kataku. Kepala naga Tao dengan cepat menjelaskan, Yang mulia, alasan mengapa saya mengambil tindakan sebelumnya sepenuhnya demi Anda dan semua orang lain yang ditekan di reruntuhan jurang. Karena kamu juga tahu bahwa, dengan menangkap Suyi itu, kita semua bisa melarikan diri dari jalan para dewa kuno. Selain itu, sebelum dia selesai berbicara, dunia ketiga menyela. Kamu tahu, ini adalah hal yang paling dibenci tentangmu. Aku telah mengatakannya lebih dari sekali, ini adalah dendam antara aku dan dia. Matanya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan dingin, dan kamu hampir menghancurkan urusanku sekarang. Aura pembunuhan yang menakutkan meresap dari dunia ketiga pada saat ini. Karena jarak yang dekat, Suyi merasakan penindasan yang menakutkan datang ke arahnya. Aura pembunuhan itu begitu menakutkan, membuat kulit di seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah jiwanya telah ditikam oleh pedang. Jangan menghalangi, hati-hati melukai dirimu sendiri. Hebo tiba-tiba maju selangkah dan berdiri di depan Suyi, dan menjelaskan melalui transmisi suara, meskipun kamu adalah dewa sekarang, jarak dengan wilayahnya memang terlalu jauh. Bahkan jika dewa-dewa ada di sini dia tidak tahan dengan paksaannya. Suyi. Mungkinkah generasi ketiga telah melampaui alam para dewa dan melangkah ke sungai takdir yang panjang? Kalau tidak, bagaimana mungkin guru ilahi menanggungnya hanya dengan paksaan? Sambil memikirkannya, Suyi menemukan bahwa dengan Hebo menghalangi jalannya, tekanan dari generasi ketiga benar-benar tidak dapat lagi memengaruhinya. Orang tua ini itu tidak mudah. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mudah untuk memblokir tekanan dari generasi ketiga? Tepat ketika Suyi menghela nafas ke dalam, kepala naga Tao benar-benar berubah warna, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia langsung dibawa penindasan niat membunuh dari generasi ketiga, dan tubuh serta pikirannya akan runtuh. Yang mulia, saya bersedia menebus kesalahan saya, dan mohon belas kasihan. Kepala naga Tao itu pengecut, menundukkan kepalanya, dan memohon belas kasihan dengan pahit. Aku bisa memberimu kesempatan. Dunia ketiga berhenti dan berkata, selanjutnya, saya hanya akan menggunakan 30% dari kekuatan saya. Jika Anda dapat memblokirnya, Anda dapat menghindari kematian. Kulit Taois Longshu sangat berubah. Tidakkah dia menjelaskan bahwa jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan mati? Dia berlutut di sana dengan bunyi gedebuk, bersujud dan berkata, Yang mulia, saya tahu saya salah, tolong selamatkan hidup saya. Suyi tidak bisa menahan cemberut. Generasi ketiga hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, orang tua ini tidak percaya diri untuk menghentikannya. Berdiri dan tembak aku dengan seluruh kekuatanmu, jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Generasi ketiga acuh tak acuh. Pada saat ini, dia seperti kaisar surgawi yang mengendalikan semua Dao, mengeluarkan dekritnya, seagung langit, dan tidak dapat dilanggar. Kepala naga Tao gemetar di mana-mana. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berdiri. Segera, keganasan yang mengerikan menyebar darinya, dan samar-samar, seekor ular besar yang melonjak tampak mengelilinginya, menelan matahari dan bulan, menghancurkan Zhou. Tubuh lelaki tua ini sebenarnya adalah ular yang melonjak, dan melihat nafas, basis kultivasinya jelas telah melampaui alam dewa. Dia telah mencapai alam yang lebih tinggi, yang jauh lebih menakutkan daripada dewa. Mata Suyi sedikit menyipit. Ketika Li Fuyu dari generasi keempat berada di puncaknya, dia berada di tahap akhir dari alam abadi. Sejauh menyangkut kultivasinya, dia jauh lebih rendah dari Tao berkepala naga ini. Lanjutkan. Generasi ketiga berdiri dengan satu tangan di punggungnya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dentang. Kepala naga Tao mengeluarkan pedang Tao di belakang punggungnya, mengertakkan gigi dan berkata, Yang mulia, saya telah menyinggung Anda. Alisnya penuh kegilaan,
karena dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menembak. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda akan mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa berani memiliki keberatan? Dalam sekejap, dia melepaskan kekuatan magis terlarang yang menghancurkan sumber hidupnya, dan aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Sisik naga padat dengan kilau logam muncul di sekujur tubuhnya, dan tanduk naga muncul di atas kepalanya. Dia menggenggam pedang Dao dengan kedua tangan, mengambil langkah maju tiba-tiba, dan pedang Dao yang terangkat di tangannya terbanting. Ledakan. Mata Sui menyengat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pedang ini, bahkan jika itu adalah kehidupan sebelumnya Li Fuyu ada di sini, dia hanya bisa menghindari ujungnya dan memilih untuk menghindar. Terlalu mendominasi. Tapi dunia ketiga tidak bergerak. Sampai pedang itu datang, dia meraihnya dengan santai. Ledakan. Pedang Ki yang tirani dan tak terbatas itu tiba-tiba ditangkap, dan tidak bisa lagi ditebang. Tiba-tiba, kepala naga Tao sangat terkejut sehingga jiwanya gemetar, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia, apakah bawahan ini dianggap menghalangi pukulan Anda?" Ini tampaknya konyol. Jelas dia mengambil inisiatif untuk mengambil tembakan, tetapi dia mengatakan bahwa dia memblokir pukulan dunia ketiga. Hebo tidak bisa menahan geli. Apa yang kamu katakan? Tangan kanan generasi ketiga yang terangkat perlahan terlipat. Energi pedang itu hancur inci demi inci. Segera setelah itu, pedang Dao di tangan Taois kepala naga juga hancur berkeping-keping. Tidak. Mata Taois kepala naga terbelah, berteriak ngeri, berbalik dan melarikan diri. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa waktu dan ruang di segala arah benar-benar terpenjara, dan dengan dunia ketiga, dia perlahan-lahan menutup telapak tangannya. Seluruh pribadi kepala naga Tao seperti cacing panjang yang dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, tubuhnya sangat terjepit, sisik naga yang menutupi tubuhnya pecah dengan rapat, dan daging serta tulangnya diperas dan berubah bentuk, terus-menerus meledak. Yang mulia, saya. Kepala naga Tao berteriak, seolah meminta belas kasihan. Tapi dengan dunia ketiga mengepalkan tangannya. Ledakan. Tubuh dan jiwa kepala naga Tao hancur dan meledak pada saat yang sama, berubah menjadi kabut darah yang berputar-putar di kehampaan. Desisannya yang ketakutan berakhir dengan tiba-tiba. Mata Sui berkilat, dan wajahnya tidak yakin. Eksistensi di atas alam para dewa dilenyapkan seperti ini. Hal yang paling menakutkan adalah menurut apa yang dikatakan generasi ketiga sebelumnya, dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Pada saat ini, generasi ketiga seperti mencubit cacing panjang sampai mati, menyikat jari-jarinya, dan menjentikkan sesuka hati. Awan darah yang berubah menjadi kepala naga Tao setelah kematiannya juga menghilang dan menghilang sepenuhnya. Sekarang, kamu seharusnya hampir mengerti seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Generasi ketiga berbalik dan menatap Sui dengan tatapan kusam. Ini bukan untuk memamerkan kekuatan seseorang, tetapi lebih seperti menggunakan contoh hidup untuk menjelaskan fakta kepada Sui. Sui terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum itu menarik. Dunia ketiga terkejut. Di bidang penglihatannya, Sui tenang, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun panik, tetapi sebaliknya, ada sedikit antisipasi dalam ekspresinya. Terutama mata yang dalam itu, seterang ujung pedang, berkedip dengan kilau yang disebut semangat juang. Tiba-tiba, dunia ketiga terdiam. Sebagai pembudidaya pedang, dia terlalu akrab dengan keadaan pikiran dan sikap ini, itu adalah semacam ambisi untuk mengalahkan lawan. Ya, setelah melihat celah besar seperti jurang, Sui tidak panik atau merasa tidak nyaman, tetapi malah menginspirasi semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak terduga untuk generasi ketiga, dan itu juga menyentuh hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Saya jauh lebih rendah dari Anda, bahkan jika saya adalah dewa penciptaan tingkat tinggi, saya tidak akan berani mengatakan bahwa saya memiliki kepastian mutlak untuk menjatuhkan Anda." Tetapi, generasi ketiga memandang Sui dengan serius, dan berkata, "Saya katakan sebelumnya bahwa ketika saya pergi untuk menemukan Anda di masa depan,
saya tidak akan peduli seberapa besar kesenjangan antara Anda dan saya tidak akan peduli apakah itu adil atau tidak. Kamu sudah mengatakan ini 2 kali. Su Yiyun berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku tidak akan cukup bodoh untuk berbicara denganmu tentang keadilan. Dunia ketiga mengangguk dan berkata, hiduplah dengan baik, jangan mati sebelum aku menemukanmu. Setelah semua, dia berbalik untuk pergi. Tunggu, Su Yi menghentikannya. Ada yang lain. Generasi ketiga membelakangi Su Yi, aku tahu, kamu masih memiliki banyak kebingungan di hatimu, tetapi di masa depan, setelah kamu dan aku memutuskan pemenangnya, kamu akan mengerti. Aku tidak bermaksud menanyakan itu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Yang ketiga berbalik dan mengerutkan kening pada Su Yi. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan berkata, minum. Yang ketiga tinggal. Hebo juga lengah, tidak tahu apa yang dilakukan Su Yi. Su Yi tersenyum dan melemparkan teko anggur ke dunia ketiga, berkata, kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengambil tindakan selama bencana saya. Meskipun, saya tahu bahwa Anda tidak mencoba untuk menyelamatkan saya, tapi jika saya menghadapi hal semacam ini di masa depan, saya pasti akan mengambil tindakan. Mata generasi ketiga menjadi halus. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti niat Su Yi untuk mengundangnya minum. Apakah itu untuk mengucapkan terima kasih? Mungkin ada. Tetapi yang lebih penting, untuk mengekspresikan posisinya, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas di masa depan dan tidak berhutang budi. Dunia ketiga tertawa. Keberadaan seperti apa yang dia miliki, bagaimana mungkin Su Yi membantunya? Namun, dia tidak tertawa. Sebaliknya, dia meletakkan kendi anggur dan berkata, jika minum dicampur dengan keluhan dan keluhan, itu akan menjadi kusam dan hambar, dan akan sulit untuk masuk ke tenggorokan Anda. Tapi, aku akan mengambil kendi anggurmu. Ketika kamu dan aku memutuskan pemenang dan pecundang di masa depan, aku akan meminumnya. Suara itu masih bergema, dan sosok generasi ketiga telah menghilang dari puncak menara ke-6 dari udara tipis. Kalian berdua benar-benar mirip. Pada saat ini, Hebo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Su Yi berkata, bagaimana jika dibandingkan dengan generasi pertama? Hebo memutar matanya, dan berkata dengan marah, ketika kamu bisa mengalahkan dunia ketigamu, mari kita bicarakan lagi. Lalu kamu berkata, generasi ketiga apakah itu benar-benar batu asah pedang yang disiapkan generasi pertama untukku? Su Yi mengangkat matanya dan menatap Hebo. Pada saat ini, hanya dia dan Hebo yang tersisa di sini, dan ada beberapa hal yang harus dia tanyakan dengan jelas. Hebo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Setelah jeda, dia menghela nafas semua ini terkait dengan nasib reinkarnasi. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa jika Anda dikalahkan oleh generasi ketiga di masa depan, Anda akan menjadi batu gerindra pedang dari generasi ketiga. Su Yi mengangkat alisnya, dengan kata lain, jika aku kalah, apakah aku akan digantikan olehnya? Hebo tidak menyangkalnya, kamu dan dia adalah satu orang, tidak peduli siapa yang kalah, mereka akan menggabungkan semua yang dimiliki orang lain. Dan kunci fusi terletak pada pedang 9 penjara. Jika kamu dikalahkan, kekuatan Taoisme milik kehidupan ketigamu yang disegel oleh pedang 9 penjara akan sepenuhnya menggantikanmu. Jika Anda menang, Anda dapat mengintegrasikan Taoisme dunia ketiga ke dalam Taoisme Anda sendiri. Su Yi mengerti. Alasan mengapa dunia ketiga membantunya barusan memang karena dia tidak bisa mentolerir kematiannya sendiri di tangan orang lain. Semua ini untuk tujuan menggantikan diri Anda setelah mengalahkan diri sendiri di masa depan. Sebelumnya, Xiao Jian mengatakannya dengan baik, tetapi sekarang kamu adalah dewa, tetapi kesenjangan dengannya masih terlalu besar. Kamu harus meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Hebo mengingatkan. Xiao Jian. Su Yi berkata, apakah ini nama generasi ketiga? Hebo mengangguk, Xiao Muye, Jian adalah ahli pembunuhan, dan nama Xiao Jian berasal dari ini. Setelah jeda, Hebo dengan sabar menjelaskan awalnya, tatanan reinkarnasi yang menutupi jalan para dewa kuno dapat bertahan selama 100 tahun lagi.
Tapi ketika kamu melampaui bencana dan menjadi dewa sekarang, urutan jalan dewa kuno mengalami pukulan berat. Menurut spekulasi saya, itu hanya bisa bertahan paling lama 30 tahun lagi. Pada saat itu, tatanan jalan para dewa kuno akan runtuh, semua tatanan masa lalu, dunia ini, dan masa depan akan runtuh, waktu dan ruang akan tidak teratur, dan semua bencana dan variabel akan dipentaskan di dunia ini. 30 tahun. Su Yi menyipitkan matanya, tiba-tiba teringat sebuah kalimat, dan berkata dengan senyum mengejek, 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan ganggu anak muda miskin. Hebo berkata dengan nada menghina, Tuan, Anda bukan lagi remaja, dan Anda sama sekali tidak miskin. Selain cabul dan cabul, kamu sama sekali tidak lucu. Su Yi melirik Hebo dan berkata, Oke, ceritakan secara rinci apa yang akan terjadi pada dunia ini dalam 30 tahun. Sederhananya, pada saat itu, segala sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan akan jatuh ke zaman mitologi gelap. Ekspresi Hebo menjadi serius, pada saat itu, beberapa tempat terlarang yang tidak diketahui di domain dewa, area terlarang yang kacau di surga dan dunia, semuanya akan mengalami perubahan dramatis. Beberapa iblis, dewa, iblis, dan Buddha yang hanya ada dalam mitos kuno semuanya akan muncul satu demi satu. Beberapa kelompok dan makhluk purba yang telah lama punah juga akan lahir. Jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja bahwa di jalan para dewa kuno, semua keberadaan menakutkan yang telah ditekan oleh reinkarnasi dalam kegelapan tanpa akhir akan muncul di dunia ini. Berbicara tentang ini, Hebo mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, reruntuhan jurang di ujung jalan para dewa kuno terkubur dengan ratusan peradaban era, dan juga menekan banyak kengerian. Di masa lalu, ada Xiao Jian yang menjaga di sana, sehingga monster-monster tua itu tidak berani bertindak gegabah, jika tidak, dengan Taoisme mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari jalan para dewa kuno sekarang, tetapi itu cukup untuk berbalik. Para dewa kuno terbalik. Dan di masa depan, ketika zaman mitos kegelapan datang, monster tua ini, seperti Xiao Jian, akan menghancurkan jalan para dewa kuno dan merajalela di surga. Rao adalah bahwa Su Yi telah mempelajari beberapa spekulasi dan rahasia yang berkaitan dengan zaman mitologi kegelapan, dan pada saat ini, dia juga menakjubkan. Kegelapan datang, mitos muncul kembali di dunia ini, dan segala sesuatu yang seharusnya punah akan menjalani kehidupan kedua. Dapat diperkirakan seperti apa kekacauan dunia domain dewa pada waktu itu. Sebenarnya, gejolak telah terjadi di banyak tempat di dunia saat ini. Hebo Dao, hal yang paling luar biasa adalah bahwa di beberapa tempat yang tidak diketahui di dunia domain dewa, alam rahasia kuno telah digali satu demi satu, dan ada kekuatan warisan yang bukan milik kemunculan kontemporer, mencari penerus. Kamu juga tahu bahwa beberapa makhluk yang sangat kuat, bahkan jika mereka tidak dapat muncul di dunia ini, dapat mengeluarkan dekrit untuk menemukan orang percaya yang melayani mereka, merekrut pasukan dan kuda, dan mempersiapkan kelahiran mereka di masa depan. Su Yi tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Ketika di negeri dongeng, banyak dewa tidak bisa datang ke negeri dongeng, dan mereka juga mengirim orang percaya dan utusan untuk melakukan sesuatu. Beberapa garis keturunan dunia abadi secara langsung mengandalkan dewa-dewa itu. Semua perubahan tidak dapat dipisahkan dari akarnya, dan makhluk mengerikan yang dikatakan Hebo bukan milik dunia saat ini pasti akan menggunakan metode ini untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Begitu sehelai daun jatuh, kamu tahu musim gugur. Ketika ada tanda-tanda kekacauan di dunia domain dewa, itu adalah pertanda bahwa dalam beberapa tahun ke depan, lebih banyak bencana dan perubahan drastis akan dipentaskan satu demi satu, sampai era mitologi gelap sudah dekat. Hebo berkata, apakah kamu takut? Su Yi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, mengapa kamu harus takut? Karena zaman kegelapan ini tidak dapat dihindari, maka gunakan pedang di tanganku untuk membunuh jalan yang tak terkalahkan ke langit. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata, bagiku, memiliki musuh di dunia adalah suatu berkah. Hebo menggosok alisnya dan menghela nafas. Kamu tidak bisa ceroboh, jangan lupa, akar penyebab semua kekacauan ini terkait dengan hilangnya tatanan reinkarnasi. Dan sekarang kamu bertanggung jawab atas samsara,
kamu masih tidak tahu berapa banyak musuh yang akan menjadi sasaran. Karena, keberadaan mengerikan yang seharusnya menghilang sejak lama tidak akan pernah mentolerir tatanan reinkarnasi yang menutupi kembali masa lalu, sekarang dan masa depan. Su Yi tersenyum dan berkata, semakin tak tertahankan mereka, semakin aku akan melakukannya. Heboh. Reinkarnasi belum dapat sepenuhnya mengakhiri orang-orang yang seharusnya menghilang dan mati, yang membuktikan bahwa ada beberapa masalah dalam urutan reinkarnasi. Namun, Su Yi berkata pada dirinya sendiri, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan lebih meningkatkan reinkarnasi, menekan semua ajaran sesat, memperbaiki semua kekacauan, dan membiarkan masa lalu kembali ke masa lalu, masa kini ke masa kini, dan masa depan. Untuk kedepannya, jika samsara tidak bisa melakukannya. Su Yi tersenyum, kalau begitu gunakan ilmu pedangku untuk secara sewenang-wenang memutuskan semua urutan masa lalu, sekarang dan masa depan. Hebo menghirup udara dingin dan tergerak. Kata-kata terakhir Su Yi memang di luar dugaannya, dan dia sangat terkejut. Meskipun ini hanya komentar, tidak sulit untuk melihat betapa hebatnya Su Yi. Setelah beberapa saat, Hebo berkata, ada beberapa hal yang tidak cocok untuk dikatakan di jalan para dewa kuno. Ketika Anda meninggalkan tempat ini dan kembali ke Sungai Era, saya akan mengobrol dengan Anda. Su Yi terkejut. Segera, dia samar-samar menebak bahwa Hebo mungkin khawatir percakapannya dengannya akan didengar oleh generasi ketiga. Bisa. Su Yi tidak menolak. Hebo tahu lebih banyak hal daripada yang dia bayangkan. Dia benar-benar harus mencari waktu luang untuk mengobrol dengan lelaki tua ini. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Heber. Terus berlanjut. Su Yi berkata, kalau begitu pergilah ke alam dewa kuno untuk berjalan-jalan, untuk melihat gaya peradaban di masa lalu, dan omong-omong, pergilah untuk mengambil stick drum yang menyanyikan ketidakadilan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Hebo mengingatkan, jangan mencoba pergi ke ujung jalan menuju para dewa kuno. Su Yi terkejut dan berkata, ini sangat berbahaya. Hebo berkata, itu tidak berbahaya, itu pasti kematian. Su Yi, Xiao Jian sama denganmu, dan dia akan melakukan apa yang dia katakan. Karena dia bersedia mengakui kekalahan, dia tidak akan mempermalukanmu lagi, tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hebo tampak pahit. Su Yi mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Hebo merasa lega dan berkata, oke, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar, Su Yi berkata, aku masih membutuhkan bantuanmu dengan dua hal. Hebo sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Su Yi, dan berkata, apakah kamu ingin aku membantu Luo Xuanji? Su Yi mengangguk dan berkata, ini salah satunya. Oke, serahkan padaku. Hebo mengangguk, bagaimana dengan yang lain? Su Yi berkata setelah Anda pergi, pergilah ke kota yang hilang, di mana banyak teman lama saya tinggal dalam pengasingan dan latihan. Sebelum menuju ke domain dewa, saya ingin bertemu dengan mereka. Hebo berkata dengan marah, aku masih mengambil sesuatu yang paling penting, jadi ternyata kamu memperlakukanku seperti seorang pesuruh. Su Yi mengeluarkan kendi anggur dan menyerahkannya ke masa lalu, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan membiarkanmu bekerja dengan sia-sia, kendi anggur ini untukmu. Kau ingin membunuhku dengan sebotol anggur. Hebo mendengus dingin dan mengulurkan 5 jarinya, pasti ada tidak kurang dari 5 kendi anggur, tidak, 10 kendi. Su Yi tersenyum dan setuju. Apakah Hebo peduli dengan minuman itu? Saya tidak peduli. Apakah Anda peduli dengan minuman itu? Aku juga tidak peduli. Tapi, ini adalah pikiran. Di luar menara ke-6. Ketika Su Yi berjalan keluar, tidak mengherankan, dia melihat banyak sosok berdiri di area terdekat. Lu Suo, Bai Xiu, Yu Jiu, Jian Xingyun, Li Mu dan lainnya ada di antara mereka. Ketika dia melihatnya berjalan keluar, semua mata di tempat kejadian berkumpul. Setelah itu, suasana menjadi semakin sunyi dan sunyi. Tidak ada yang berbicara. Ekspresi semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bencana sebelumnya menjadi dewa begitu menakutkan sehingga semua orang ketakutan dan ketakutan.
Dan sekarang, ketika mereka melihat Su Yi muncul, siapa yang tidak tahu bahwa pemuda yang telah menciptakan keajaiban dalam cobaan berturut-turut sebelumnya sekarang adalah dewa yang sesungguhnya. Pada saat ini, justru karena kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan di hati mereka sehingga orang-orang terdiam. Suasana seperti itu membuat Su Yi sedikit terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan hendak berjalan menuju menara ketujuh. Tiba-tiba, Bai Xiu berkata, "Rekan Daoisu, tolong tinggal." "Apakah ada yang salah?" Su Yi berhenti. Bai Xiu berkata, "Rekan kami yang menjaga menara ketujuh, ke-8, dan ke-9 semuanya telah dievakuasi." Su Yi berkata dengan heran mengapa ini. Kali ini, generasi ketiga mengirim 9 orang kuat untuk menghadapinya. Selain Bai Xiu dan yang lainnya, ada 3 lainnya. Tapi sekarang, ketiganya justru memilih untuk menyerah, yang tidak berbeda dengan melarikan diri tanpa perlawanan. Ini perintah dari senior itu. Bai Xiu berkata dengan ekspresi rumit, senior berkata bahwa kita tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi musuh dengan sesama Taois. Jika kita terus terlibat dengan mereka, itu akan terlalu bodoh. Su Yi tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Tidak diragukan lagi, generasi ketiga sudah tahu bahwa ketika dia memulai jalan yang tak tertandingi untuk menjadi dewa, karakter yang dia kirim bukan lagi lawannya. Saya mengerti. Su Yi mengambil langkah dan terus berjalan menuju menara ketujuh. Meskipun lawan-lawan itu mundur, masih ada 3 cobaan yang harus dilalui. Su Yi tidak akan melewatkannya. Dia baru saja menjadi dewa, dan dia juga membutuhkan beberapa percobaan dan pemolesan untuk sepenuhnya menstabilkan Taoismenya di tingkat penciptaan. Selain itu, dia juga ingin mencobanya, seberapa jauh kekuatan tempurnya telah mencapai sekarang. Dan cobaan dari menara ke-8 dan ke-9 ditujukan pada para dewa atas di alam ciptaan. Di antara mereka, pasti ada dewa atas terkuat di peradaban di masa lalu. Lawan seperti itu sangat cocok untuk membuktikan caranya sendiri. Menyaksikan sosoknya yang tinggi berjalan ke menara ketujuh, semua orang yang hadir masih diam. Itu hanya terlihat rumit. Segera setelah Anda menjadi dewa, Anda harus terus melewati penghalang. Su Yi ini jelas bermaksud untuk pergi keluar sekaligus, menyapu semua catatan dari zaman kuno hingga sekarang dalam 9 ujian besar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.